Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Deansa Putri, NIM M1C1-228. Saya dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendidikan Karakter Religius Mahasiswa dalam Kehidupan Sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan 4 topik pembicaraan. Yang pertama, pengertian karakter religius. Yang kedua, ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk. Yang ketiga, menjadi insan yang berkarakter. Dan yang keempat, yaitu karakter religius dan Qurani. Sebelum saya menjelaskan 4 topik pembicaraan tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karakter terlebih dahulu. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, karasein, karak. Dalam bahasa Inggris, karakter, dan Indonesia karakter, Yunani karakter. Dari karasein yang berarti membuat tajam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Yang ketiga yaitu menurut para ahli, Suyanto dan Mas Nur Muslik menyatakan bahwa karakter yaitu cara berpikir dan berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, ataupun dalam negara. Sedangkan religius berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Nah, pengertian karakter religius itu sendiri yaitu karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Yang kedua yaitu ciri-ciri karakter yang baik dan buruk. Yang pertama ada karakter baik, yaitu iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan qadar yang mutlak karena manusia dibedakan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadahnya istiqomah, yaitu kita sebagai mahasiswa harus menjalankan ibadah yang istiqomah, selalu berbuat baik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Kita harus sabar dalam segala setiap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ingat bahwa setiap cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian yang diberikan kepada kita. Allah tidak akan menguji hambanya lebih dari kekuatan hamba itu sendiri. Yang keempat yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah banyaknya nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada yaitu memperlakukan orang lain dengan baik, yaitu selain untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus menjaga hubungan yang baik terhadap manusia-manusia yang lain, terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang keenam yaitu memiliki wawasan luas. Kita sebagai penerus bangsa Indonesia, kita harus memiliki wawasan yang luas, tetapi tidak hanya pengetahuan secara umum, tetapi kita juga harus memiliki wawasan dalam keagamaan. Yang ketujuh yaitu mampu membagi waktu. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan bahwa bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu meninggal besok. Nah, ada juga hadis yang menjelaskan, jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang hari. Jika engkau berada di petang hari, maka jangan tunggu sampai pagi hari. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah hidup
waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu ada karakter buruk. Karakter buruk yang pertama terlihat baik dengan menjelekkan orang lain. Nah, hal tersebut tidak dibolehkan. Kita harus terlihat baik dengan apa yang kita miliki tanpa menjelek-jelekkan orang lain. Yang kedua yaitu sukses dengan menjatuhkan orang lain. Itu juga tidak boleh karena kita harus sukses dengan jerih payah kita sendiri, tidak dengan menjatuhkan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu merasa hebat dengan mengecilkan orang lain. Kita tidak boleh merasa diri kita yang paling hebat dengan kita menjelek-jelekkan, mengecil-kecilkan teman-teman kita. Yang keempat yaitu merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Dan kelima, ambisius dan egois. Ambisius ini juga merupakan karakter buruk karena dengan dia ambisius dalam bekerja sehingga melupakan ibadah-ibadahnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi insan yang berkarakter. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Pembentukan karakter ini tidak hanya dalam bidang umum seperti PKN atau yang lain, tetapi diharapkan pendidikan karakter ini juga berasal dari norma-norma agama sehingga kita sebagai mahasiswa hidup kita menjadi terarah dan sesuai dengan norma-norma agama dan Al-Quran. Keempat ada karakter religius dan Qurani. Karakter bangsa yang Qurani dilahirkan dari pendidikan yang Qurani pula. Oleh sebab itu, negara harus memberikan ruang pendidikan agama lebih luas dalam undang-undang kurikulum nasional. Sebab memang menjadi sebuah fakta bahwa anak-anak zaman sekarang lebih banyak menempuh pendidikan di pendidikan umum dibandingkan pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah. Karakter religius dan Qurani ini yaitu karakter-karakter yang mengarah ke agama. Misalnya karakter iman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyemparkan mengaji di waktu-waktu luang misalnya. Nah, dari semua yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai-nilai religi ini pada dasarnya merupakan pendidikan yang berpedoman pada pembentukan dan pengembangan mahasiswa yang sesuai dengan nilai karakter dan nilai-nilai keagamaan. Dan dalam hal ini, agama sangat erat kaitannya dengan karakter dan karakter berhubungan dengan akhlak manusia. Adapun saran saya sebagai seorang mahasiswa yang berpendidikan dan dipersiapkan sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus dapat mengenal dan memahami tentang nilai-nilai karakter. Tidak hanya itu, akan tetapi sebagai generasi penerus bangsa juga harus dapat memaknai dan melaksanakan nilai-nilai karakter tersebut dalam diri kita, sehingga akan diperoleh dan lahir tenaga pendidik yang beriman, bertakwa, bernilai karakter, bermoral, dan bermartabat sesuai dengan pedoman hidup kita yaitu Al-Quran dan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Baiklah, itulah penjelasan dari makalah saya. Adapun terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.